Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah hari ini. Bersama saya Dea yang akan menemani Sobat RPK 100.6 FM dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita Odah Bekesah, wadah etam kesah-kesah segalanya. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual musik tradisi menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan budaya, tetapi juga untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta, pelestari dan komunitas adat yang selama ini menjaga eksistensinya. Dengan memperkuat perlindungan hukum, kita tidak hanya melindungi karya, tetapi juga pada nilai ekonomis bagi penciptanya. Dengan tema kita pada pagi hari ini, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual musik tradisi Nusantara. Sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Satria Dharma Sumarsana selaku Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara Langgam Kreasi Budaya. Ada juga Kak Arhamuddin Ali selaku Sekretaris Lembaga Manajemen Kolektif Musik Tradisi Nusantara Langgam Kreasi Budaya. Dan ada juga Kak Ahmad Fauzi selaku komposer dan founder Olah Gubang. Selamat pagi Kak Aden, Kak Arham, dan Kak Fauzi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, Sehat, semangat sehat, ya. Pagi hari ini kan kita berbicara tentang perlindungan hak kekayaan intelektual nih. Mungkin saya pengen tahu dulu, apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual dalam konteks musik tradisional nih? Mungkin Kak Oke. Aden? Sedikit mengenai hak cipta ya, hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seorang komponis. Dalam hal ini kalau kita membuat sebuah komposisi, habis itu komposisi tersebut kita, kalau bahasa hukumnya adalah kita fiksasi, kita membuat instrumentasinya, kita dengan handphone aja kita rekam, itu sudah menjadi hak cipta yang melekat kepada si penciptanya, gitu. Nah, memang kita tahu bahwa kalau di Indonesia di sini itu kita bisa mendaftarkan hak cipta kita itu ke yang namanya HKI, ke Kementerian Hukum, itu untuk kita daftarkan hak cipta kita. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah melakukan fiksasi atas sebuah karya, itu sudah menjadi hak cipta yang melekat kepada kita si pencipta. Itu sedikit mengenai hak cipta. Ya, mungkin ada tambahan mau sedikit. menambahkan? Iya, saya tambahkan saja dari dia jelaskan dari Pak Satria Dharma. Jadi kalau untuk konteks musik tradisional itu kan ada dua ya. Yang pertama itu kita bernaung di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu tentang Undang-Undang Hak Cipta. Memang dijelaskan di situ kalau untuk musik tradisi itu ada yang sifatnya no-name atau ekspresi tradisional ini yang tidak kita ketahui siapa penciptanya tapi dia milik komunal. Terus ada juga yang namanya kekayaan intelektual komunal. Ada regulasinya juga menjelaskan bahwa karya di situ termasuk salah satunya yang dibahas tentang intelektual komunal itu adalah karya-karya musik tradisi bersama dengan tradisi-tradisi yang lain ya, misalnya rumah adat atau pakaian-pakaian adat dan sebagainya macamnya. Nah, yang kita perlu ketahui juga kan kalau bicara hak cipta itu ada dua aspek di situ. Yang pertama itu hak ciptanya dan hak terkaitnya. Nah, masing-masing dari hak cipta dan hak terkait juga ini ada yang namanya hak ekonomi dan hak moral. Nah, kalau untuk musik-musik tradisional sendiri jelas tadi ada karya-karya mungkin dari teman-teman, misalnya nanti bisa dijelaskan dari teman-teman Olah Gubang itu memang dia membuat karya baru tetapi berbasis dari musik tradisi. Nah, itulah mungkin karya ini ada hak ciptanya, ada penciptanya yang ketahuan siapa orangnya. Sedangkan ada juga karya-karya musik tradisi itu milik komunal, no-name, yang berasal dari komunitas masyarakat adat tertentu. Nah, itu diatur dalam kekayaan intelektual komunal ya, memang ekspresi tradisional itu dilindungi oleh negara. Nah, sedangkan untuk hak terkait ada pemain musik dan ada
produser. Nah, misalnya karya-karya ini ketika direkam, ada yang main musik dalam rekaman itu dan ada yang memproduksi sebagai produsernya dalam rekaman itu, itulah disebut sebagai hak terkait produser. Nah, musik tradisi pun bisa seperti itu. Misalnya karya no name atau karya komunal itu ketika kita rekam ada hak terkait dan ada hak ada hak terkait pemain dan ada hak terkait produser yang melekat pada rekaman karya tersebut dan karya tersebut yang dimainkan oleh pemain yang terlibat dalam rekaman. Walaupun karya ciptanya itu milik komunal seperti itu. Jadi ada dua perspektif yang bisa kita diskusikan seperti itu, Mbak. Baik, dan kemudian mengapa penting bagi musik tradisional untuk mendapatkan perlindungan HKI ini? Ya, kembali lagi ini di sini ada Mas Oji gitu. Mas Oji itu beliau itu bikin sebuah komposisi itu berdasarkan musik tradisi gitu. Nah, di mana musik tradisi itu adalah identitas bangsa gitu, dimana itu harus dilestarikan gitu, Mbak. Nah, kalau teman-teman seperti Mas Oji hak kekayaan intelektualnya tidak dijaga, tidak dilindungi, ya ada kemungkinan beliau akan berhenti itu memainkan musik tradisi. Nah, dengan beliau berhenti bermain musik tradisi itu, nanti identitas bangsa kita lama-lama hilang gitu, Mbak. Nah, ini itu kan adalah sebuah kekayaan nasional yang harus kita jaga. Nah, ini maka itu sangat penting bahwa karya-karyanya Mas Oji dan kawan-kawan lain itu yang bermain musik tradisi itu harus dijaga hak kekayaan intelektualnya. Seperti itu. Baik, dan ini ke Kak Oji ini. Bagaimana nih Kak untuk Olah Gubang ini, apakah sudah mendaftarkan ke HKI, dan mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu Olah Gubang. Olah Gubang ini apa Kak? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi Olah Gubang sebenarnya kita ini adalah anak-anak muda di Kutai Negara. Kita awalnya berkecimpung di salah satu sanggar, nama sanggar tarinya juga Gubang. Dan sekitar kurang lebih hampir 7 tahun akhirnya kita memutuskan kayak kita harus punya ruang sendiri. Karena kurang lebih selama 7 tahun itu kita duduk di belakang tuh Bang Aram sama Pak Aden, ngiringin tari maksudnya. Kayaknya musik tradisi bukan kayaknya, memang seharusnya punya ruang sendiri kan. Akhirnya muncullah Olah Gubang. Olah Gubang juga sebenarnya anak-anak dari sanggar juga berawal, dan makin kesini ternyata kita ngerespon apresiasi audiens, masyarakat dan sebagainya. Ternyata ada tempat juga di masyarakat ternyata untuk musik-musik tradisi yang awalnya ketika orang pengen menonton musik itu selalu harus bersandingan dengan tarian dulu. Itulah kenapa akhirnya Olah Gubang kita munculin Olah Gubang. Jadi Olah Gubang itu bahasa Kutai Pak Den sama Bang Arham. Olah itu dayung, Gubang itu perahu. Jadi Gubang nggak bisa nyampe ke tempat tujuan, perahu itu nggak sampai tujuan kalau nggak ada dayungnya kan gitu. Jadi Olah Gubang itu sebenarnya spiritnya kita itu salah satu bahasa Kutai yang ada di tempat ini. Kemudian dengan adanya LMK yang sekarang dimulai diinisiasi tahun 2021, alhamdulillah salah satu juga kami dari Olah Gubang mewakili Kalimantan Timur khususnya, tidak hanya Kutai Negara, waktu itu ikut juga kongres di Bogor waktu itu. Pertama kali LMK akan dimulai dan sampai dari start daripada tahun itu juga karya-karya kita akhirnya kita daftarkan. Awalnya kita nggak ngerti karena memang backgroundnya para pelaku musik tradisi taunya main musik, kita bisa tampil, bonusnya dibayar dan sebagainya, nggak tahu harus ada LMK ini seperti apa. Ternyata sampai hari ini, kenapa spirit saya Mbak akhirnya bisa menghadirkan teman-teman LMK langsung dari nasional, dari pusat, bisa hadir ke sini, ternyata ini sangat penting. Yang seperti tadi Pak Aden katakan bahwa kalau teman-teman hanya sekedar menyalurkan hobi, kalau mereka sudah ada ketemu mainan baru atau yang lebih menghasilkan, lebih menjamin kehidupan mereka, mungkin mereka akan tinggalkan. Ini membuat pada akhirnya saya sangat apresiasi sekali, mudah-mudahan mereka bisa datang dan akhirnya besok kita akan sosialisasi dengan para pelaku pencipta musik khususnya tradisi. Kemudian IO kita hadirkan dan beberapa OPD atau pemerintah kita libatkan karena ini memang perlu kerjasama yang baik supaya menjaga, melestarikan, dan para pelaku musik tradisi benar-benar terapresiasi dan benar-benar tumbuh pada akhirnya dengan lewat lembaga manajemen kolektif ini, Mbak. Baik, dan ini kan sudah di-spill sedikit sama Kak Oji, lembaga manajemen kolektif. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, lembaga manajemen kolektif ini apa? Ya,
Jadi tugas lembaga manajemen kolektif ini adalah menghimpun, mengkolek yang namanya performing royalty. Sekarang pertanyaannya, performing royalty itu apa? Munculnya dari mana? Nah, performing royalty itu timbul kalau ada karya, dalam hal ini adalah musik atau lagu, yang diputar atau dimainkan di ruang publik yang sifatnya komersial. Maksudnya apa sih ruang publik yang sifatnya komersial? Yaitu seperti mall atau hotel, atau enggak di kafe. Nah, itu adalah kalau di situ diputar lagu, itu kan ada unsur komersialnya. Nah, sehingga secara undang-undang itu diwajibkan mall tersebut, kafe tersebut, hotel tersebut membayar sejumlah performing royalty. Gitu. Karena apa? Karena mereka memutar sebuah karya orang di tempatnya mereka yang sifatnya komersial. Gitu. Nah, sehingga mereka wajib membayar yang namanya performing royalty sesuai dengan tarif yang berlaku ke LMK. Dalam hal ini LMKN nasional. Gitu. Nah, itu tupoksi kami itu adalah mengkolek, menghimpun, dan mendistribusikan. Kalau uangnya sudah masuk, itu dari pengguna lagu-lagu tadi itu, dari hotel, dari mall, dan lain-lain, itu sudah kami terima, itu nanti kita lihat, ada lagunya Oji dipakai, ada lagunya ini dipakai. Nah, itu nanti didistribusikan kembali ke mereka. Jadinya uang yang kami himpun, itu dikembalikan ulang kepada yang berhak, yaitu adalah pencipta-pencipta ini, pencipta lagu. Seperti Berarti dalam artian apakah kayak semisal hotel atau tempat hiburan seperti itu mendaftarkan ke LMK atau bagaimana ini? Oke. Jadi yang harus mendaftarkan ke kami itu adalah pencipta-penciptanya. Dengan karya-karyanya. Kayak Mas Oji, saya punya 100 karya. Judulnya ini. Habis itu link di YouTube-nya adalah ini. Atau enggak kalau yang udah di digital streaming platform, saya ada di Spotify, di Apple Music misalnya, dikasih linknya ke kami. Nah, nanti kami akan datang ke hotel, kami akan cek ke mereka gitu. Oh, ini memutar lagunya dari mana? Oh, kita mutar lagunya dari Spotify misalnya. Oke. Dari apa ininya? Playlist apa? Oh, saya ngambil playlistnya adalah musik Kalimantan misalnya gitu. Oh, di dalam situ kan ada Oji tuh. Lagu-lagu Kalimantan. Ya udah, nanti kita akan invoicing ke mereka. Sesuai dengan tarif yang berlaku, itu mereka misalnya punya berapa kamar. Per kamarnya sekian per tahunnya gitu. Nah, itu nanti mereka bayar di akhir tahun tuh ke kami. Jumlahnya sekian. Nah, nanti kita coba cek itu playlistnya yang mereka pakai. Ada lagu Indonesia, lagu Barat, lagu tradisionalnya. Nah, nanti kita bikinkan pembagian-pembagiannya seperti apa gitu. Itu nanti maka itu teman-teman yang dimainkan musik tradisinya itu kami pun seringkali minta informasi. Misalnya, ada selain di hotel dan lain-lain ada konser misalnya, ada festival, di situ dimainkan musik-musik tradisional. Nah, mereka pun harus membayar. Gitu. Jadi ada dua, ada yang live performance yang dimainkan langsung oleh teman-teman, itu memang mereka dibayar secara profesional. Tapi habis itu karyanya pun itu harus dibayar, Mbak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, tapi kalau di hotel itu kan adalah diputar, ya, jadi sudah ada rekamannya. Jadinya yang nanti yang dapat performing royalty-nya itu selain si pencipta adalah yang mereka yang terlibat di dalam rekamannya, pemainnya dan produsernya yang membiayai rekaman tersebut. Gimana caranya kita tahu bahwa ada karya yang diputarkan gitu atau dimainkan? Silakan kalau. Ya, kalau untuk pertama tuh live event ya. Biasanya kita itu di LMK Langgam Kreasi Budaya ini kan ada yang namanya pelaksana harian. Itu di setiap wilayah kita ada teman bermitra. Misalnya kalau di Kutai Kartanegara ada Oji ya. Kalau di Samarinda itu ada kayak Bang Aspi. Kalau di Palu Sulawesi Tengah itu ada Bang Smith, dan itu rata-rata di setiap provinsi kita ada pelaksana harian. Jadi mereka lah yang memantau kegiatan-kegiatan yang ada di daerahnya, ada event-event apa saja, akan memberikan informasi kepada kami, dan itu dari situ kita memberikan menindaklanjuti
menghubungi penyelenggara sampai dengan skema kita tahun ini itu kita sudah akan mensosialisasikannya berupa surat kewajiban untuk yang namanya membayar performing royalty, sampai dengan kita sudah bekerja sama juga dengan lawyer kalau memang agak alot itu kita berusaha untuk menagih dalam bentuk somasi gitu. Karena memang ada dasar hukumnya, Mbak. Jadi kita sudah menempuh ke situ untuk memperjuangkan hak-hak performing royalty dari anggota kami selaku pencipta karya-karya musik yang berbasis musik tradisi Nusantara. Jadi caranya seperti itu kalau untuk live event. Terus yang kedua, kalau untuk kayak hotel kan masing-masing kan tuh ada song list ya. Nah, jadi kita tinggal melihat apa saja sih lagu-lagu yang diputar selama setahun ini. Nah, jadi kita melihat tuh ada anggota kami di situ, dan itu kan nanti kita identifikasi dan meminta untuk dibayar performing royalty-nya dan akan kita distribusikan ke anggota. Begitu juga dengan restoran dan ruang-ruang lainnya. Bahkan juga misalnya kayak seminar, bazar. Iya, seminar biasanya kan kita ada backsound yang diputar sebelumnya itu ada tarifnya. Biasanya kalau seminar tuh 500.000 per hari. Bazar dan pameran biasanya kan banyak stand-stand ya. Ada lagu-lagu yang diputar. Mungkin kalau untuk pemerintah kan biasanya ada bazar dan pameran yang mungkin menggunakan sound-sound. Mungkin kalau di sini ada lagu-lagu apa tradisional Kutai. Nah itu harus bayar tuh. Undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi lagu-lagu yang semua dimainkan itu bernilai 1.500.000 per hari yang akan dibagi rata ke semua lagu-lagu yang dimainkan pada hari itu. Jadi cara mengetahuinya seperti itu. Adapun kalau untuk mengetahui ada pelanggaran atau tidak, ya kalau mereka nggak bayar berarti kan pelanggaran seperti itu. Karena tidak ada izin. Sedangkan izin itu boleh menggunakan lagu tanpa seizin penciptanya kalau sudah membayar namanya performing royalty ke LMK. Nah, kalau untuk kami di sini LMK, Langgam Kreasi Budaya, itu untuk menaungi semua musik-musik tradisi berbasis Nusantara dan anggotanya ada di beberapa di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi pada dasarnya penggunaan lagu itu butuh lisensi. Kita dapat license gitu. Nah, untuk mendapatkan license itu nanti ada skemanya, kita bayar yang namanya performing royalty ke LMK gitu. Nah, seringkali kita itu mindset kita itu masih menganggap bahwa penggunaan lagu itu free. Iya. Bebas. Iya, di masyarakat masih beredar gitu. seperti itu, masih yang belum paham ya. Ya, sedangkan pencipta lagu itu sudah dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Hak Cipta, di mana kalau Anda mau menggunakan karyanya di seminar atau di bazar ataupun di hotel atau apapun itu boleh, tapi Anda bayar yang namanya performing royalty seperti itu. Nah, beda lagi kalau Anda mau misalnya merekam ulang, itu beda lagi tuh. Kalau merekam ulang itu harus minta izin dulu. Izinnya kemana ini? Sama si pencipta atau yang memegang hak ciptanya. Berarti memang betul-betul harus dicari ya. Oh betul. penciptanya. Jadi Nggak misalnya bisa sembarangan ya. tidak. Jadi misalnya saya mau merekam ulang lagunya Gigi misalnya. Nah, itu secara undang-undang itu ditulis bahwa kalau Anda mau merekam ulang itu harus minta izin dari si penciptanya atau si pemegang hak ciptanya. Nah, seringkali kita itu nanti akan kontak yang namanya publisher. Publisher itu adalah pemegang hak cipta dari si penciptanya. Ibaratnya kayak sekretarisnya lah yang mengerjakan paperworknya untuk si pencipta, yaitu adalah namanya publisher. Nah, nanti dari publisher itu kita cek ada nggak lagu Gigi ini di salah satu publisher. Nah, biasanya ada di publisher saya. Oh ya udah, tinggal nanti kita berkontrak gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyanyikan di ruang publik yang sifatnya komersial atau memainkan, itu cukup membayar yang namanya performing royalty. Tidak perlu minta izin sama si penciptanya. Anda akan salah kalau Anda menggunakan tidak membayar performing royalty gitu. Dalam hal memainkan ya gitu. Itu ada sanksinya. Gitu, sesuai undang-undang itu ada sanksinya. Baik. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali nih Sobat RPK semuanya. Dan bagaimana kita nanti akan mengetahui di kondisi di Kukar sendiri. Kita akan kembali lagi, kita akan jeda sejenak. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu.
mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara, dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Sobat pendengar RPK, fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah adalah aset bersama yang harus kita jaga dan rawat. Namun, seringkali kita melihat sampah berserakan, fasilitas yang rusak, atau penggunaan yang tidak bijaksana. Mari kita jaga bersama, buanglah sampah pada tempatnya, laporkan kerusakan atau vandalisme, dan gunakan fasilitas dengan bijak. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa fasilitas umum tetap bersih, aman, dan nyaman untuk kita semua. Setiap tindakan kecil Anda berdampak besar pada lingkungan kita. Dengan menjaga fasilitas umum, kita menunjukkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Ayo bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum demi kebaikan bersama. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia, 100.6 FM, pilihan terbaikmu. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara, dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik, kembali lagi Sobat RPK semuanya bersama Pak Aden, Kak Arham, dan Kak Oji di sini dengan tema kita pada pagi hari ini, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual musik tradisi Nusantara. Dan saat ini saya mau ke Kak Oji ini.
Untuk di Kukar sendiri Kak, sejauh mana pemahaman masyarakat Kukar atau seniman tradisional tentang HKI ini? Oke, baik. Eh, di Kutanegara memang backgroundnya para pelaku musik tradisi. Kita banyak yang para pelaku tuh banyak dari yang sekarang udah mulai rame di kalangan muda, apalagi sekarang musik tradisi udah mulai masuk ke dunia pendidikan dari SD, SMP, dan SMA dan sebagainya. Akhirnya di sewilayah kabupaten, sekelas kabupaten artinya pertumbuhannya cukup lumayan rame. Cuman sampai baru pengenalan, bentuk pelestarian, tapi belum sampai bentuk bagaimana karya mereka ini ternyata bisa menjadi sebuah apresiasi yang lebih daripada yang mereka lakukan. Jadi untuk mengenali LMK, makanya kemarin saya ngobrol sama Bang Arham dan Pak Aden, tahun lalu kita sempat ketemu dan saya menyampaikan bahwa ini sangat menarik. Sebenarnya betul kata Bang Arham sebelumnya, sebenarnya ya kalau yang lain kan udah lama, udah berjalan. Tapi kita di daerah khususnya di Kutai Kartanegara ini sangat menjadi hal yang saya pikir karena saya juga basicnya pelaku aslinya, ini menjadi menambah spirit lagi. Ternyata bermain musik tradisional itu tidak hanya kita bisa main terus bisa pentas, diapresiasi dan dibayar. Ternyata ini bisa menambah semangat kita untuk bisa berkarya. Yang tadi Pak Adin bilang kalau kita memainkan lagu-lagu orang sekarang kan harus izin atau merekam ulang dan sebagainya. Misalnya saya mau lagunya Noah misalnya nih mau sharekan, kan harus izin dan agak ribet. Tapi ini bisa juga mendorong kita bahwa ya akhirnya kita harus punya lagu sendiri yang benar-benar kita produser sendiri, kita yang pemainnya, kita juga penciptanya, dan ini yang menjadi mungkin tadi sempat kita ngobrol juga dengan salah satu pemerintah di provinsi, ini bisa menjadi sebuah pekerjaan pada akhirnya nantinya bahwa main musik itu di hari ini tidak seperti yang dikatakan sebelumnya waktu saya terjun tuh Bang Aram terjemahin musik. Ada orang ngatain main musik terus, mau jadi apa sih gitu. Ya mau jadi pemusik, mau jadi musisi. Nah dan hari ini kalau dikatakan gimana sih teman-teman di Kutai Kartanegara apakah memahami tentang LMK ini? Harusnya ada Mbak, harusnya. Tapi perhatian mereka terhadap LMK ini yang mungkin ini yang spirit saya kenapa menginvite teman-teman LMK khususnya LKB untuk bisa mensosialisasikan dan kita undang juga pemerintah juga percuma kalau kita hanya mensosialisasikan kepada teman-teman pelaku tapi pemerintah juga belum bisa memahami regulasi seperti apa sih yang harus kami juga kerjakan. Kemudian juga biasanya sekarang pemerintah ketika menggelar event karena memang seni pertunjuk musik selalu digelar dalam sebuah event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak ketiganya seperti event organizer-nya juga kita undang untuk menghadiri sosialisasi. Kenapa? Karena memang seperti tadi Pak Adin sampaikan sama Bang Arham bahwa ketika kita main dan sebagainya atau kita memainkan lagu orang dan sebagainya, bukan kita yang bayar royaltinya langsung ke LMK, ternyata pengguna ya Pak ya, pengguna, mereka penyelenggaranya, entah itu pemerintah atau langsung mereka meng-hire CEO-nya. Nah ini yang sangat penting, ternyata tidak hanya misalnya saya olah gubang main dibayar fee mainnya, ternyata karya kita dibayar gitu Pak. Itu yang menjadi menarik dan saya sempat ngobrol beberapa teman-teman komunitas musik tradisi yang ada di Kutai Kartanegara. Ya ini secara nggak langsung nyuruh kita untuk buat karya yuk. Iya. Buat karya. Percuma kalian cuman bisa main musik hebat, misalnya main musik tradisional di sini main sape, main gambus dan instrumen tradisional yang lainnya. Terus kalian pentas dibayar, tapi ada hal-hal yang lain lagi ternyata seperti karya kita tuh dihargain dan sebagainya, seperti itu Pak. Baik, dan di Kukar sendiri nih Kak, itu ya untuk yang mendaftarkan HKI-nya sendiri untuk di musik tradisional, apakah sudah memang mereka mendaftar dari dulu atau memang belum ada kesadaran tersebut? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kesadaran harusnya teman-teman ada perhatian, tapi untuk mereka peduli karya mereka ini harus seperti mereka daftarkan ke HKI dan sebagai ke LMK dan sebagainya. Ini yang belum entahkah mereka belum paham regulasinya ataukah mereka belum tahu seperti apa sih proses kedepannya. Sampai beberapa kali kemarin kita menginvite beberapa teman-teman untuk hadir di sosialisasi nantinya. Mereka masih kebingungan, aman nggak ya karya kita dengan hadirnya LMK LKB yang mau sosialisasi, aman nggak ini. Makanya saya bilang kalau saya mengatakan aman,
salah satu buktinya adalah saya dari tahun lalu akhirnya sudah ngerasain nikmatin hasil karya ciptaan saya sudah diapresiasi dan mendapatkan hak ekonomi. Bahkan saya bilang ke teman-teman bukan masalah sekarang nominalnya, tapi betapa luar biasanya karya kita dihargain. Kita nggak ngapa-ngapain ketika lagu kita misalnya diputar salah satu tempat atau salah satu event atau kafe dan sebagainya, dan kita mendapatkan hak kita sebagai penciptanya. Saya bilang seperti ini yang menjadi ketertarikan saya kenapa teman-teman khususnya pelaku musik tradisi di Kutai Kartanegara ini harus terlibat di sosialisasi nantinya tentang LMK ini, karena bukan apakah mereka sudah mendaftar atau bagaimana bentuk perhatiannya, yang belum serius lah Mbak, belum serius. Karya mereka masih dinikmati untuk sendiri, akhirnya tapi sudah banyak kejadian tuh Pak, tiba-tiba karyanya dipakai orang lain, marah, tidak ada lembaga yang mengatur dan sebagainya, seperti apa ya akhirnya. Kalau saya boleh tambahkan sedikit bahwa untuk mendaftarkan di HKI itu ada biayanya. Gitu. Nah, itu mungkin yang memberatkan. Kami sempat bicara waktu itu dengan dirjennya untuk musik-musik tradisional ini jangan dibebankan oleh rupiah untuk bisa mendaftarkan di HKI-nya ini. Nah, cuman kemarin itu masih belum putus. Nah, namun kalau Anda mendaftarkan diri di LMK itu for free. Gitu. Nah, sekali lagi mendaftarkan hak cipta itu ya Anda hanya dapat sertifikat aja bahwa Anda pernah mendaftar pada tanggal sekian dengan judul ini, dengan partitur ini gitu. Nah, tapi kalau Anda mendaftarkan di LMK, Anda itu bisa mendapatkan hak ekonomi dari karya-karya yang Anda buat. Dan selain itu sudah langsung terdaftar di LMK. Jadi kalau ada yang nanti mengaku-ngaku, ya Anda bisa bilang saya sudah mendaftarkan di LMK tuh 3 tahun yang lalu gitu. Ini buktinya, bukti kamu apa bahwa ini lagu kamu gitu. Kapan kamu membuatnya gitu. Apa bukti otentiknya? Kalau saya sih jelas bukti otentik saya nih, saya sudah mendaftarkan di LMK gitu. Seperti itu, Pak. Dan bagaimana kita bisa mendaftar ke LMK nih Pak? Mungkin prosesnya bagaimana? Nah, itu Pak Arham tuh yang paham. Silakan Kak Arham. Ya, itu bisa langsung kontak sama saya juga sama Oji. Tapi kita sekarang sudah ada website ya. Kalau teman-teman mau daftar pencipta musik tradisi di Kutai Kartanegara ini, silahkan buka www.musiktradisi.com. Nah, itu muncul website LMK Musik Tradisi tuh. Nah, masuk ke fitur keanggotaan, di situ tinggal klik langgam kreasi budaya, akan muncul formulir pengajuan untuk menjadi anggota. Jadi di situ nanti akan mengisi nama, email, alamat, mungkin juga nomor telepon, terus ada link karya. Jadi karya yang sudah direkam, mungkin sudah dipublish ke YouTube ataupun platform yang lain. Tinggal masukkan linknya di situ, kirim. Nanti akan diverifikasi oleh anggota kami di LMK, dari tim kami melihat bahwa oh ya karyanya layak. Artinya layaknya ini bukan dari segi artistik ya, tapi audio karya ini ya bisa diputar di hotel atau di ruang-ruang lain. Karena kan kadang juga rekamannya berupa dari hasil handphone ya. Bukan berarti karyanya tidak bagus, tapi dari segi produksi audionya tuh masih kurang. Artinya masih harus diolah lagi. Nah, itu pertimbangan itulah yang nanti akan kita lihat. Nah, setelah itu diverifikasi akan ada email masuk ke emailnya teman yang daftar ini berupa seperti biasanya user dan password gitu kan. Terus akhirnya setelah itu bisa proses pendaftaran, ada formulir yang akan dia dapat akun nanti mengisi di situ dan resmi menjadi anggota LMK Musik Tradisi. Jadi bisa lewat website, bisa juga kontak langsung ke pengurus LMK, kita bisa langsung kasih formulirnya seperti itu. Dan itu biasanya prosesnya berapa lama Kak? Tergantung. Jadi sehari bisa, 2 hari bisa, tergantung dari misalnya ada karya ini bagus tapi audionya nggak bagus. Nah, kadang juga kita komunikasi lagi nih. Ini karyanya bagus, bisa nggak direkam lagi nih? Kalau yang serius biasanya dia ngerekam lagi. Ada kejadian seperti itu, dia rekam ulang. Teman-teman di Bangka Belitung kan seperti itu. Dia rekam ulang, dia kirim, ini udah oke nih. Akhirnya ya mungkin kalau yang seperti itu sampai seminggu sampai sebulan lah prosesnya. Tapi kalau ada yang sudah siap ya sehari cukup. Berarti ada juga pembinaan untuk
ini ya. Justru itulah yang menjadi menariknya dari LMK ini. Iya. Jadi mendorong terciptanya ekosistem dan penguatan ekosistemnya. Iya. Kalau bahasanya kami itu di sini hilir dan hulu. Dengan adanya LMK ini di hilir itu bisa mendorong ekosistemnya di hulu. Dalam artian teman-teman seperti disampaikan tadi Oji, dengan adanya skema gini dan sudah merasakan manfaat dari menerima yang namanya performing royalty. Kebetulan kami LMK Langgam Kreasi Budaya ini sudah mendistribusikan royalti dari tahun 2045 sampai 2024 2024 sampai 2025 itu sudah ada beberapa rupiah yang kita distribusikan dan ini ya Bang Oji di Kalimantan Timur ini dan beberapa teman di Kalimantan Timur sama Samarinda, Kutai, Boyon itu di mana Boyon ya? Kukar. Di Kukar juga ya. Sampai Palangkaraya itu sudah menerima manfaat performing royalty ini. Artinya itu yang mendorong mereka, oh kayak sepertinya ada masa depan yang cerah nih. Iya. Berprofesi di musik tradisi. Karena ya kita duduk santai di rumah ada penghasilan yang masuk sebagai passive income-nya gitu ya. Nah, berbeda di zaman-zaman sebelumnya sebelum ada LMK ini, ya saya harus kerja keras, harus manggung sana sini, main di hajatan, main di event apapun. Ya misalnya festival musik tradisi, ada berapa sih festival musik tradisi setahun? Kira-kira kalau kita logikakan bisa tidak menghidupi saya Iya. dan keluarga misalnya. Nah, dengan adanya skema seperti ini yang ingin kita dorong, adanya LMK musik tradisi ini mendorong kita menghimpun performing royalty ketika karya-karya teman-teman dimainkan di ruang publik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kawan-kawan musik tradisi sudah punya karya? Yang kedua, apakah kalau memang sudah punya karya, apakah itu sudah layak untuk diperdengarkan di ruang publik dari segi audionya? Nah, ini kan mendorong ekosistem ini sehingga ya kita tidak tahu berapa tahun ke depan ini akan berjalan ekosistemnya kuat dan ya merasakan dampaknya kan dari musisi sendiri. Nah, artinya kita ingin mendisiplinkan juga musisinya. Yang kedua juga kita ingin memberikan pemahaman kepada para user, baik itu dari event organizer ataupun dari dinas-dinas terkait yang sering menyelenggarakan kegiatan yang menggunakan musik tradisi. Ingat, bukan hanya menyewa sound system, nyewa panggung, nyewa lighting dan membayar pemain tradisionalnya. Ada karya yang harus kalian bayar di situ. Itu yang disebut sebagai performing royalty. Inilah roda ekonomi yang berputar yang akan masuk ke masing-masing karya. Misalnya saya main di festival tapi memainkan karyanya Oji. Iya. Kalau nggak ada skema ini, ya kan yang dibayar saya. Iya. Oji nggak menerima manfaat dari situ. Sedangkan karya yang saya mainkan adalah karyanya Oji. Nah, dengan adanya LMK, kami nagih, itu yang karyanya Oji juga harus dibayar dong. Iya. Nanti yang kami distribusikan ke Oji. Ya intinya seperti itu Mbak, pola kerjanya. Dan untuk mendaftar ke LMK sendiri nih apa gratis atau berbayar, dan kalau berbayar berapa? Kalau tadi disampaikan Raden gratis for free. Gratis ya, Free, berarti Mbak, free. sangat dimudahkan Menggunakan. sekali ya untuk Kalau kami musisi-musisi. syaratnya cuma biasanya bercanda nih, yang penting punya karya yang bagus. Itu Iya. biasanya kayak gitu. Karena kami pasti akan verifikasi dulu. Iya. Gitu. Maka itu tadi dibutuhkan mungkin sampai 1 minggu karena kami benar-benar kami akan cek dulu karyanya benar nggak nih yang dibuatkan itu memang benar-benar asli punya dia gitu. Dan kita juga lihat secara kualitasnya dan lain-lainnya. Itu ada verifikasinya dulu. Seperti Baik, itu. luar biasa sekali. Dan untuk Kak Uji nih kan sudah merasakan manfaatnya untuk mendaftar di LMK sendiri, bagaimana Kak? Mungkin bisa naik dijelaskan bisa dijelaskan pengalamannya Kak. Pengalaman apa nih? Pengalaman kan sudah mendaftar di LMK otomatis kan dilindungi ya dalam Saya artian. tuh ingat WA-nya, "Bang, pertama Bang seumur hidup nih itu." Iya betul. Pas pada saat dimintain nomor rekening dan sebagainya, ada bang ini kamu kemarin ada main di sini dan sebagainya. Oke, terima. Bang, ini jadi terharu kan, Mbak? Ya ternyata karya saya dibayarin. Biasanya kan sayanya yang dibayarin pada saat manggung dan sebagainya. Ini lebih spesifik, karyamu karyamu kemarin ada dimainkan beberapa ini dan sebagainya. Ini royaltinya. Iya. Dulu taunya royalti kan artis-artis besar aja kan Pak. Iya. Oh, ternyata saya bisa ini. Saya pikir teman-teman di Kota Negara yang nonton atau yang mendengarkan nantinya, kalau lagu Bang aja yang yang ngerasa ini kayaknya nggak asli nggak adil rasanya. Makanya saya pengen bilang Bang Arham, Bang, teman-teman yang lain juga harus tahu nih. Iya. Dan ternyata Bang Arham dan Pak Adin bilang nggak hanya pencipta loh atau pelakunya, pemerintahmu juga harus tahu. Para user dan seperti IO dan sebagainya juga harus tahu. Udah, apapun yang ini kita lakukan, ini yang membuat ternyata ya jangan sampai apalagi di daerah Bang ya, sampai di daerah itu spirit mereka berkesenian itu
mumpung masih muda, pas berkeluarga bekerja udah nggak mau lagi. Ya. Ternyata banyak juga seorang musisi besar yang sekarang nasional, dia profesinya apa, dia juga seorang musisi masih bisa jalan seperti itu. Jangan sampai ketika dia sudah mempunyai pekerjaan atau sudah berkeluarga, dia harus realistis saja, dia harus mencari nafkah yang memang benar-benar menghasilkan. Ya kayak saya juga lah, saya juga seorang guru kan Mbak ya, tapi masih berkesenian dan sebagainya, dua-duanya saya bisa menjalani dan dua-duanya mempunyai penghasilan. Jadi kalau gimana pengalamannya ya harus saya share dan bagi-bagi ke teman-teman juga harus mendapatkan pengalaman ini gitu. Baik. Dan ini untuk royaltinya ini untuk mendapat berapa persen Pak dari penciptanya sendiri? Oke. Kalau kita bicara skema, untuk kita bicara konser dulu ya Mbak. Kalau di konser itu kan ada konser yang berbayar, yang jualan tiket. Nah, performing royalty yang harus dibayarkan dari konser tersebut adalah 2% dari tiket yang terjual. Sama 1% untuk tiket yang dikasih cuma-cuma. Nah, kalau konsernya itu tidak berbayar, maka 2% dari yang namanya produksi. Gitu. Silakan diteruskan dulu, Pak. Oh iya, jadi produksi yang dimaksud adalah berapa biaya yang kita gunakan untuk sewa sound system, sewa lightingnya, sewa panggungnya, sewa pemain-pemain musik yang pentas di situ kita totalkan, misalnya taruhlah berapa, misalnya 250 juta keseluruhannya. Kita ambil 20%, 2%-nya itu yang sebesar 5 juta ya. 5 juta dari total anggaran itu. Nah, 5 juta itulah nanti yang akan didistribusikan, misalnya di festival tersebut ada 10 karya misalnya. Jadi masing-masing karya itu nilai royaltinya 500.000 ya. 500.000. Jadi seperti itu perhitungannya. Adapun kalau misalnya di hotel, di restoran, di kafe itu, kalau kafe kita hitung berapa kursi, setahun nanti dia dibayar. Kalau hotel dia berapa kamar nih. Ya. Nah itu. Kalau untuk ya misalnya kayak rumah bernyanyi ada berapa kamar, ada berapa room. Iya. Nah itu yang dihitung nanti akhir tahun, dan ada song list lagu-lagu apa saja yang dinyanyikan atau dimainkan di tempat tersebut akan didistribusikan kepada hak terkait dan hak penciptanya. Kalau untuk rekaman ya, rekaman karya itu dibagi 3, 50% untuk pencipta, 25% untuk pemainnya yang terlibat dalam rekaman itu, dan 25%-nya lagi untuk produser yang memproduseri rekaman karya tersebut. Sedangkan untuk live konser itu 100%-nya ke pencipta saja, karena pemain musiknya kan sudah itu kan bukan rekaman karya, tetapi sebuah karya yang hanya dimainkan secara live. Berarti produser dan pemain tidak ada di situ. Tapi penciptanya ada. Makanya yang dibayar 100% ke pencipta. Bagaimana dengan pemain-pemain yang tampil itu? Ya mereka kan sudah dibayar sebagai fee profesional dia kan. Mereka sebagai pemain di festival tersebut. Itu tadi yang saya bilang. Saya main di festival misalnya dibayar puluhan juta sama kelompok saya, tapi karya yang saya mainkan karyanya Oji misalnya. Ya Ojinya nggak dapat dong. Harusnya user tuh pengguna lagu ini harus penyelenggara event tersebut harus mendaftarkan untuk mendapatkan lisensi karya yang dimainkan di eventnya berupa membayar performing royalty di LMK. Nah, sehingga dari situ nanti LMK yang akan mendistribusikan pembayaran tersebut ke pemilik karya. Karyanya apa saja? Karya yang dimainkan di event tersebut. Jadi saya sebagai pemain nggak ada urusan lagi sama Oji. Saya nggak mesti izin lagi sama Oji karena penyelenggaranya sudah bayar performing royalty seperti itu. Beda kalau saya mau merekam ulang karya Oji, saya harus minta izin dulu sama Oji. Tapi kalau hanya memainkan saja, saya nggak mesti izin. Tapi dipastikan penyelenggaranya itu harus membayar performing royalty. Nah, ada tanggung jawab kita juga sebagai pemain. Tolong dibayar dong performing royalty-nya. Jangan diam-diam saja kan. Dapat honor ya kan. Diam-diam saja. Karya yang dimainkan ya itu hak moral lah. Secara moral kita harus menyampaikan bahwa itu tolong karya yang saya mainkan dibayar performing royalty-nya karena itu bukan karya saya. Ya, gitu. Berarti sangat menguntungkan sekali ya. Sama-sama menguntungkan. Iya. Penyelenggara dapat sponsor, dapat keuntungan dari situ. Pemain dapat bayaran dari penyelenggara. Pencipta juga
dapat bayaran dari karya-karya yang dimainkan. Ibaratnya kita mau jualan kacang, tapi nggak ada kacangnya. Iya. Apa yang mau dijual? Nah, ini mau konser tapi nggak mau bayar musiknya. Iya. Sedangkan kalau tidak ada karya musik kan konser itu tidak jadi kan. Nah itu kalau kita istilahnya menganalogikan secara logis ya, ya harus bayar. Sedangkan panggung dan sound system pun mau bayar sampai mahal. Tapi karya kok nggak mau dibayar. Iya. Nah ini keanehan-keanehan yang selama ini kita ingin luruskan gitu. Artinya ada regulasinya dan tidak mengada-ada, memang seperti itu adanya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Asik. Baik. Dan apakah ada tantangan atau kendala dalam mensosialisasikan ini, Kak? Oh banyak. Apa ini? Wah, kalau kendala lah. Banyak. Silakan mungkin Pak Aden. Ya, jadi pertama kalau kita lihat undang-undang revisi hak cipta ini itu udah ada di 2014, Mbak. Ya. Nomor 28 tahun 2014 itu undang-undang hak ciptanya yang sekarang kita baca ini sudah ada gitu. Nah, di negara hukum ini kalau negara sudah ketok palu akan sebuah hukum undang-undang, maka kami sebagai masyarakat sudah dianggap tahu gitu. Seperti misalnya undang-undang lalu lintas, bahwa kalau naik motor harus pakai helm. Nah, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu undang-undang itu. Nah, sama dengan kalau Anda menggunakan karya orang di sebuah event, ya Anda harus bayar performing royalty-nya, seperti itu. Nah, jadi lemah sosialisasinya gitu, tidak menyeluruh. Habis itu keengganan untuk membayar performing royalty. Habis itu masalah law enforcement-nya, penegakan hukumnya yang masih kurang mantap gitu. Nah, ini yang faktor-faktor ini yang sedang kami coba atasi lah dengan kami sosialisasi, dengan kami ke user kami sosialisasi gitu, sehingga mereka tahu bahwa kalau mereka menggunakan karya itu mereka harus bayar, kalau nggak ada sanksinya. Maka itu kami bekerja sama dengan kantor hukum gitu, kantor hukum Puguh namanya, di mana beliau sangat baik hati membantu kami untuk nanti melakukan litigasi kalau misalnya ada pengguna-pengguna yang tidak mau membayar gitu, nanti akan dilayangkan surat somasi dan lain-lain seperti itu. Baik, ini menarik sekali nih Sobat RPK. Kita jeda iklan sejenak, Pak. Siap. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Apakah Anda tahu bahwa berita palsu atau hoax dapat merusak kepercayaan dan menciptakan kepanikan di masyarakat? Seringkali berita palsu menyebar dengan cepat di media sosial. Judulnya menarik, tapi apakah benar? Saatnya untuk menjadi lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi. Periksa sumbernya. Pastikan berita berasal dari situs atau media yang terpercaya dan terverifikasi. Verifikasi kebenaran informasinya. Jangan terburu-buru membagikan berita sebelum Anda memastikan keakuratannya. Jagalah sikap kritis Anda. Jangan mudah terpancing emosi atau terburu-buru menyebarkan informasi tanpa dipikirkan. Kita perangi berita palsu dengan menjadi lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini.
Kita cintai produk-produk Indonesia. Sobat, disiplin adalah kunci sukses dalam setiap pekerjaan. Dengan disiplin, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan membangun reputasi yang baik. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti datang tepat waktu dan menghargainya adalah bentuk disiplin yang baik. Tetapkan tujuan harian dan penuhi target yang telah Anda buat. Dengan cara ini, Anda bisa memantau progres dan merayakannya setiap pencapaian kecil. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Disiplin dalam berkomunikasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Membangun budaya disiplin dalam bekerja bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang menciptakan kebiasaan yang mendukung kesuksesan kita. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Kak Aden, Kak Arham, dan Kak Oji dengan tema kita pada pagi hari ini, pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual musik tradisi Nusantara. Dan ini di segmen terakhir ini, Kak. Siap. Mungkin harapan dari LMK sendiri untuk musik tradisi ke depannya nih. Ya, harapan kami tuh bahwa ekosistem musik tradisi ini bisa lebih kuat lagi gitu. Sehingga teman-teman itu benar-benar bisa mandiri dari karya-karya yang mereka ciptakan. Seperti kita lihat kalau di industri pop itu udah sangat berjalan gitu. Kalau kita lihat yang namanya siapa, Ariel Noah gitu. Dengan dia membuat karya itu dia bisa mendapatkan hak ekonominya gitu. Nah, kenapa teman-teman di musik tradisi tidak bisa gitu? Harus bisa. Nah, maka itu dibangunlah yang namanya badan ini, LMK di hilirnya, dengan harapan untuk LMK ini bisa berkelanjutan, kan harus ada materi yang diputar tadi itu, rekaman yang diputar gitu, sehingga akan kita memantik proses rekamannya. Untuk bisa ada rekaman kan harus ada artisnya dengan karyanya, sehingga memantik untuk mereka membuat sebuah komposisi. Nah, untuk mendapatkan artisnya itu dari mana? Ya dari festival-festival yang akan diadakan oleh pemerintah misalnya. Nah, sehingga ekosistem ini bisa berjalan, Mbak. Gitu. Nah, dengan nantinya pun kita bermitra dengan pemerintahan gitu, dengan kita minta misalnya dikeluarkan sebuah perda di mana di hotel-hotel itu memutar lagu setempat, lagu tradisi setempat gitu. Nah, sehingga sekali lagi si ekosistem itu bisa berjalan semuanya. Nah, terus nanti teman-teman itu yang benar-benar potensial itu bisa menjadi duta untuk wilayahnya, untuk ke luar negeri gitu. Sehingga memang kita ketok pintunya dengan musik tradisi, tapi abis itu nanti pariwisatanya, UMKM-nya semuanya itu bisa ikut dengan gerbong ini gitu. Nah, itu visi besar kami. Harapan kami seperti itu. Baik, untuk Kak Arham sendiri, Kak, harapannya, Kak? Iya, kalau saya lebih spesifik saja ya, sesuai konteks lembaga manajemen kolektif, setidaknya memang ke depan untuk di Kutai Kartanegara ini setiap penggunaan karya-karya musik tradisional ataupun karya-karya musik inovasi yang berbasis musik tradisional itu tidak hanya diundang bermain untuk konsep kayak misalnya pelestarian kebudayaan saja, tapi ada hak juga, yang ada kewajiban juga oleh para pengguna ini untuk membayar hak-hak ekonomi dari pencipta karya tersebut yang disebut sebagai performing royalty. Dan itulah yang ingin kalau kami sendiri dari Langgap Kreasi Budaya ini yang fokusnya untuk LMK pencipta, ya ketika menggunakan karya
dibayar performing royaltinya. Karena itu bukan ke LMK-nya, bukan seperti pajak, bukan. Tetapi ini dikembalikan kepada para pencipta musik yang ada di Kutai Kartanegara ini sendiri. Jadi seperti dikatakan Pak Aden, dengan cara seperti itu kita bisa menguatkan ekosistem musik tradisi dan kemudian itu menjadi motivasi bagi para pencipta-pencipta musik tradisi untuk selalu berkarya dengan kualitas yang baik dan mendorong karyanya agar didengar oleh publik yang luas seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Kak Oji, harapannya untuk musisi di Kutai Kartanegara sendiri, Kak? Oke, baik. Khususnya musisi Kutai Kartanegara yang berkecimpung di musik tradisi khususnya, silakan teman-teman untuk segera daftarkan karya kalian di LMK, Lembaga Manajemen Kolektif berbasis musik tradisi Nusantara, karena ini tidak hanya mengamankan sebuah pengkaryaan atau hanya mendata agar data pengkaryaan kita terdata, tapi ini juga sebuah ada hak ekonomi yang kita perjuangkan dan diperjuangkan oleh teman-teman juga LMK khususnya, dan khususnya juga harapannya juga kepada pemerintah mudah-mudahan bisa mensupport LMK khususnya, karena ini sangat-sangat penting, apalagi saya langsung pelakunya. Ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan kemajuan para pelaku musik tradisi. Kata Pak Dani, biar identitas daerah dan bangsa kita tetap terjaga. Gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Dan terima kasih Kak Aden, Kak Arham, dan Kak Oji sudah berkenan hadir dan membersamai di Odah Bekesa hari ini. Semoga dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, musik tradisi Nusantara dapat terus dilestarikan, dihargai, dan tidak hanya lagi menjadi objek eksploitasi tanpa izin. Kita berharap setiap karya yang lahir dari kearifan lokal dan kekayaan budaya bangsa ini mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, sehingga para pelaku seni tradisi merasa dihargai, termotivasi untuk terus berkarya. Lebih dari itu, semoga perlindungan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga jati diri dan martabat budaya Indonesia di tengah arus perubahan zaman. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Odah Bekesa selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.